Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa'auzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim. Yang saya muliakan Bapak Mubalik Daerah Sumut 1, yang saya hormati para mubaligin, kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu serta anak-anak sekalian, anggota jemaat di seluruh cabang di Sumut 1 yang saya muliakan. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan, mudah-mudahan dalam waktu 15 menit saja ya. Dan saya tidak dalam membahas mengenai dalil-dalil ya, tetapi saya lebih kepada membahas tentang sejarah baiat pertama di Ludhiana, India, yakni pada tanggal 23 Maret tahun 1889, yang mana kita kenal sebagai tonggak sejarah berdirinya Jemaat Ahmadiyah, yang kita kenal sebagai Hari Masih Maud alaihissalam. Nah, Hadrat Masih Maud alaihissalam yang kita kenal adalah gelar untuk Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam. Beliau lahir tanggal 13 Februari tahun 1835 di Desa Kadian, Distrik Gurdaspur, Provinsi Punjab, India. Ini foto di sebelah ini adalah tempat di mana rumah Hadrat Masih Maud alaihissalam ya, atau rumah orang tua beliau. Disinilah beliau lahir ya. Ini bagian depan ya, halaman depan rumah beliau. Kemudian ke slide selanjutnya kita lihat, inilah gambaran kota, bukan kota ya, Kadian itu adalah satu desa, kampung. Kalau kita lihat di peta itu sebenarnya tidak ada tercantum Kadian, kecuali kita zoom ya, zoom sampai masuk ke Punjab, kemudian dekat-dekat Amritsar. Nah, Gurdaspur, pas di Gurdaspur kita zoom lagi baru muncul yang namanya Kadian. Nah, di sanalah Hadrat Masih Maud alaihissalam dilahirkan. Kemudian sejak kecil Hadrat Masih Maud alaihissalam, kebiasaan beliau itu gemar berdoa. Beliau juga beribadah nafal seperti sholat tahajud. Beliau juga rajin sholat duha, membaca sholawat, dan beliau rajin juga membaca dan merenungkan ayat-ayat suci Al-Quran. Kecintaan Hadrat Masih Maud alaihissalam terhadap agama Islam ini sangat-sangat luar biasa, sehingga apabila ada orang yang merendahkan dan mencaci maki agama Islam, maka hati beliau merasakan keperihan yang sangat mendalam. Karena kondisi agama Islam pada saat itu sering mendapatkan caci makian dari agama Hindu dan agama Kristen, sehingga Hadrat Masih Maud alaihissalam mulai tampil berjihad membela agama Islam dengan mulai menulis buku-buku yang mana pada saat itu tidak ada seorang ulama pun yang tampil untuk menangkis serangan-serangan terhadap Islam. Pada tahun 1879, Hadrat Masih Maud alaihissalam telah menulis buku pertama beliau yang berjudul Purani Tahriri, yakni kumpulan tulisan-tulisan lama. Ini buku pertama beliau. Barulah pada setahun berikutnya, yakni tahun 1880, Hadrat Masih Maud alaihissalam menulis buku beliau yang sangat terkenal,
yang mana buku ini dikenal oleh tokoh-tokoh agama di India maupun di negeri-negeri Arab, yakni kitab Barahin Ahmadiyah ala haqiqati kitabillahil Quran wan nubuwatil Muhammadiyah. Ini lengkapnya ya, kitab Barahin Ahmadiyah itu. Yakni bukti-bukti kebenaran kenabian Nabi Muhammad SAW melalui nubuatan kitab suci Al-Quran. Dan melalui kitab Barahin Ahmadiyah inilah beliau dikenal ya. Dengan terbitnya buku Barahin Ahmadiyah yang memuat 300 bukti-bukti kebenaran Islam dan kenabian Muhammad SAW, sehingga membungkam tokoh-tokoh agama dari Hindu dan Kristen yang suka merendahkan Islam. Buku ini pun mendapatkan pujian dari berbagai kalangan, baik tokoh agama, tokoh intelektual, para pejabat, dan juga dibahas ya di dalam surat kabar. Ada seorang ulama terkenal di provinsi Punjab, yakni Maulwi Muhammad Hussein Batalwi. Beliau ini memberikan pujian yang setinggi-tingginya terhadap buku Barahin Ahmadiyah. Kata beliau, semenjak 1400 tahun yang lalu, belum pernah ditemukan sebuah buku yang sangat bagus dalam membela kebenaran Islam selain dari buku Barahin Ahmadiyah. Pengarangnya, yakni Mirza Ghulam Ahmad Sahib, layak disebut sebagai pahlawan Islam untuk saat ini. Bayangkanlah ya, Maulwi Muhammad Hussein Batalwi, ulama yang terkenal di Punjab, di kemudian hari ketika Hadrat Masih Maud alaihissalam mendakwakan diri ya sebagai Masih Maud, ulama ini juga yang mengumpulkan 200 tanda tangan ulama-ulama yang ada di seluruh Hindustan untuk memfatwakan beliau sebagai kafir, sesat, dan lain sebagainya. Kemudian buku Barahin Ahmadiyah ini juga sampai ke tangan Hadrat Maulwi Al-Haj Hakim Nuruddin, yakni tabib kerajaan Jammu Kashmir. Dan beliau pun mulai mengagumi buku Barahin Ahmadiyah ini dan mulai mengirim surat menyurat dengan Huzur alaihissalam. Kemudian buku Barahin Ahmadiyah ini juga dibaca oleh seorang ulama suci dari Ludhiana, yakni Hadrat Sufi Ahmad Jan. Beliau adalah seorang sufi yang sering mendapatkan kasyaf dan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebelum munculnya Hadrat Masih Maud alaihissalam, banyak murid-murid dari Hadrat Sufi Ahmad Jan ini berbaiat kepada beliau. Ketika Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam mulai dikenal tampil membela Islam, maka orang-orang yang berhati suci pada saat itu meyakini bahwa beliaulah wujud yang dijanjikan dan ditunggu-tunggu di akhir zaman. Bahkan Hadrat Sufi Ahmad Jan sudah memohon meminta dibaiat pertama kali. Namun Huzur alaihissalam menolak dengan alasan tidak ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Selain Hadrat Sufi Ahmad Jan, Hadrat Maulwi Al-Haj Hakim Nuruddin juga meminta supaya beliau orang pertama yang dibaiat. Namun Hadrat Masih Maud alaihissalam tetap mengatakan bahwa belum ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil baiat. Pada tahun 1882, Hadrat Masih Maud alaihissalam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala bahwa beliau adalah mujadid abad ini dan sebagai ma'mur minallah, yakni utusan Allah. Pada tanggal 1 Desember 1888, Hadrat Masih Maud alaihissalam menerbitkan selebaran berjudul Tabligh yang berisi himbauan pentingnya melakukan baiat kepada utusan Allah. Kemudian pada tanggal 12 Januari 1889, Hadrat Masih Maud alaihissalam mengumumkan 10 syarat baiat. Ketika sudah ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil baiat, Hadrat Masih Maud alaihissalam pun membuat sebuah edaran tanggal 4 Maret 1889 sebagai berikut. Hamba yang lemah ini akan tinggal di Mohalla Jadid, Ludhiana, mulai hari ini 4 Maret sampai 25 Maret 1889. Mereka yang ingin datang untuk berbaiat harus berada di sini, yakni di Ludhiana, setelah tanggal 20 dengan segera.
Kemudian Hadrat Masih Maud alaihissalam menulis juga, wahai saudara-saudara seiman, ketahuilah bagi mereka yang berharap untuk mencari Allah dan ingin dibaiat di tanganku, bahwa atas wahyu dari Allah yang berkehendak untuk membebaskan orang-orang Islam yang terlihat tidak berharga dan tidak benar karena belenggu perselisihan dan perbedaan, karena konflik, pertengkaran, saling bermusuhan dan membenci, dan mengubah mereka menjadi saudara karena rahmatnya. Saya telah diberitahu bahwa manfaat baiat akan bertambah dan tumbuh kepada kalian. Dan untuk pengaturan ini maka harus dibuat daftar nama, asal-usul, alamat sementara dan permanen, serta keterangan lainnya akan dicatat. Dan bila nama-nama ini telah mencapai jumlah yang cukup banyak, daftar semua yang pada dibaiat akan disiapkan dan dicetak. Salinannya akan diberikan kepada setiap anggota yang dibaiat. Jadi Hadrat Masih Maud alaihissalam memerintahkan siapa yang ingin baiat menyediakannya daftar-daftar orang yang bersedia mau berbaiat. Di lain pihak, Hadrat Masih Maud alaihissalam mengirimkan instruksi secara khusus kepada Hadrat Maulwi Al-Hajj Hakim Nuruddin, yakni datanglah pada tanggal 22 Maret dan bukan tanggal 20 Maret. Karena hamba yang lemah ini berniat untuk mengunjungi terlebih dahulu Hoshiarpur pada tanggal 15 Maret selama 2 atau 3 hari. Dan setidak-tidaknya akan kembali tanggal 19 atau tanggal 20 Maret di Ludhiana. Jadi supaya Hadrat Al-Hajj Hakim Nuruddin bertepatan waktu ketika datang dan Hadrat Masih Maud alaihissalam pun sudah ada. Begitu beliau itu sangat menghormati bagaimana kedudukan Hadrat Al-Hajj Hakim Nuruddin. Kemudian Hadrat Sufi Ahmad Jan, ternyata beliau wafat sebelum terjadi tanggal baiat yang telah ditetapkan. Walaupun demikian pada hakikatnya baiatnya sudah diterima. Untuk menghormati wujud suci itu, Hadrat Masih Maud alaihissalam pun menetapkan rumah almarhum Hadrat Sufi Ahmad Jan menjadi tempat pengambilan baiat pertama. Baiat itu terjadi hari Sabtu tanggal 23 Maret 1889, bertepatan tanggal 20 Rajab tahun 1306 Hijriah. Hadrat Masih Maud alaihissalam berada di sudut timur ruangan kamar. Yang bertugas berjaga di depan pintu kamar adalah Hamid Ali Sahib untuk memanggil satu persatu giliran sahabat yang akan berbaiat. Ini gambar di sebelahnya adalah tempat di Ludhiana, ya, ruangan tempat baiat pertama. Kemudian yang paling pertama sekali dipanggil adalah Hadrat Maulwi Al-Hajj Hakim Nuruddin radhiyallahu an. Beliau berbaiat dengan memegang tangan Hadrat Masih Maud alaihissalam sambil mengikuti lantunan janji baiat yang dibimbing oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam. Kemudian beliau berdoa lama. Kemudian berurutan sahabat berikutnya yang dipanggil adalah Hadrat Mir Abbas Ali radhiyallahu an. Sama seperti cara baiat yang pertama. Kemudian giliran Hadrat Mia Muhammad Hussein Murad Abad. Kemudian giliran Hadrat Muhammad Abdullah Sanauri. Ini fotonya yang di tengah, ya, Hadrat Muhammad Abdullah Sanauri. Kemudian dua orang sahabat lagi juga melakukan cara baiat yang sama. Barulah berikutnya baiat dipanggil secara berkelompok-kelompok. Selanjutnya ini gambar bagaimana keadaan kondisi di Kadian sekarang. Rumah sakitnya sangat luar biasa bagus dan juga Jamiah Ahmadiyah Kadian sekarang juga sangat-sangat bagus. Selanjutnya inilah kemajuan jemaat sampai sekarang, ya, kita perhatikan, ya. Ini data 2019 yang mana pada saat itu jemaat ada di 213 negara. Dan perkembangan jemaat ini suatu mukjizat yang betul-betul tergenapi, ya, apa yang telah disampaikan Allah Ta'ala kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam. Dan ini menambah keyakinan kita. Kemudian sampai dengan tahun 2020, yakni 9 Juli, ini Huzur menyampaikan, ya, atau laporan dari Departemen Tahrik Jadid bahwa jemaat kita telah berdiri di 220 negara. Ada 7 negara baru yang berdiri misi jemaat di seluruh dunia. Hadirin hadirat yang saya muliakan,
itulah secara singkat saya menyampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi keyakinan kita ya, bertambah keimanan kita dengan memperingati Hari Masih Maud alaihissalam ini yang ke-132 tahun, menjadi bukti suatu kebenaran akan wahyu yang diterima oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam. Wahyu yang beliau terima berbunyi, Meteri tabliko zamin kai kinarung tak caungga. Allah Ta'ala mewahyukan kepada Masih Maud, aku akan sampaikan tablik engkau ke seluruh pelosok-pelosok dunia. Bayangkanlah ya, sekarang jemaat kita ada di seluruh dunia ya, 220 negara. Dan kita sudah merasakan sendiri bagaimana keimanan ya, telah beriman kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam. Dan belum tentu orang-orang lain ya bisa mendapatkan karunia seperti yang kita dapatkan. Oleh karena itu kita hendaknya dalam momen pengajian ini banyak-banyak mensyukuri ya nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan secara singkat ini bermanfaat bagi kita sekalian. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi